Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zafinki dengan NIM 42220010616 dari Teknik Robotika. Kali ini saya akan membahas atau mereview sebuah makalah dan mengangkat permasalahannya dan apa hubungannya dengan cloud robotics. Di sini saya mereview sebuah makalah yaitu arsitektur pengembangan sistem robotik proses automation atau RPA pada Departemen IT Security. Jadi itu makalahnya ini karena seiring berkembangnya teknologi informasi akan diikuti pula dengan kebutuhan akan keamanan sebuah teknologi itu sendiri. Seperti halnya yang terjadi pada Departemen IT Security, di mana pada departemen tersebut terdapat aktivitas approve tiket untuk mengakses layanan server yang telah disediakan. Proses tersebut masih dilakukan secara manual, jadi menggunakan tenaga manusia, jadi kurang efektif. Padahal dalam waktu 24 jam, penggunaan yang melakukan permintaan akses untuk masuk ke dalam server tersebut bahkan bisa 1000, bisa lebih ketika terjadi sebuah insiden. Jadi hal tersebut membuat proses approval-nya jadi kurang efektif, terkadang juga kurang optimal karena kondisi fisik pegawai yang melakukan approval harus tetap terjaga selama 24/7 setiap minggunya. Jadi hubungannya dengan penerapan RPA atau Robotic Process Automation ini nanti harapannya proses review persetujuan akses untuk masuk ke dalam server dapat diakomodir oleh robot yang seharusnya mampu bekerja secara optimal selama 24/7. Oke, jadi kita harus tahu dulu apa itu Robotic Process Automation atau RPA. Jadi singkatnya, RPA itu merupakan sebuah perangkat lunak yang mampu untuk meniru aktivitas pekerjaan manusia yang dilakukan menggunakan teknologi komputer. Teknologi RPA ini dibagi menjadi beberapa kategori utama seperti probots, knobots, dan chatbots. Probot Probot itu adalah sebuah aktivitas pemrosesan data yang mengikuti aturan-aturan sederhana dan dilakukan secara berulang-ulang. Lalu Knobots itu merupakan sebuah robot yang melakukan akses ke dalam jaringan internet untuk mengumpulkan dan juga melakukan penyimpanan sebuah informasi yang spesifik terkait kebutuhan pengguna. Sedangkan untuk kategori yang terakhir atau adalah chatbots. Chatbots itu merupakan sebuah agen perangkat lunak yang dapat melakukan pekerjaan merespons sebuah permintaan yang dilakukan oleh pengguna secara langsung atau bisa disebut dengan real time. Jadi metode penelitian dipakai pada RPA ini itu dengan menggunakan service oriented SOA, service oriented architecture atau SOA. Jadi apa itu SOA atau service oriented architecture? Itu adalah metode pendekatan terhadap sebuah sistem yang dapat menyelesaikan permasalahan terkait transfer data antar aplikasi yang dipresentasikan ke web service, di mana fungsi tersebut tidak hanya membuat web service tetapi dapat memberi solusi dengan tingkat kompleksitas tinggi. SOA ini juga tidak tergantung pada satu jenis teknologi atau metodologi saja, karena SOA ini atau SOA ini dapat diimplementasikan dengan berbagai teknik dan teknologi. Kemudian ada microservice. Microservice adalah metode yang membagi aplikasi menjadi layanan yang lebih kecil, namun tetap saling berhubungan atau berkaitan, di mana dalam pembagiannya itu tidak hanya berdasarkan user role atau subdomain saja, tetapi aplikasi akan di breakdown lebih rinci lagi. Dari sisi fungsionalitasnya, aplikasi akan dirancang agar setiap fungsi bekerja secara independen, dan setiap fungsi dapat menggunakan teknologi stack yang sesuai dengan kebutuhan, walaupun akan terdapat teknologi yang berbeda-beda dalam satu aplikasi yang besar. Lalu hasil pada tahapan ini merupakan bagian yang digunakan untuk membangun dan merancang teknologi apa saja yang akan digunakan selama penelitian berlangsung. Yang pertama ada framework arsitektur, kemudian arsitektur vision. Nah, dan juga dalam arsitektur
framework arsitektur tersebut terdapat beberapa bagian, yaitu ada arsitektur prinsip, di mana itu memanfaatkan teknologi robotic process automation atau RPA yang guna menerapkan teknologi otomasi pada proses review, approval, akses kepada server. Dan pada arsitektur proses itu menggunakan aplikasi UiPath untuk mengembangkan sistem robotik proses automation. Pada proses pengembangan aplikasi sistem otomasi approval request menggunakan aplikasi enterprise yaitu UiPath. Lalu menerapkan sistem berbasis cloud dan container based, menggunakan sistem berbasis kontainer agar sistem lebih fleksibel dan large scale. Lalu ada goalsnya atau arsitektur hasilnya. Proses approval request akses server dapat diotomasi. Tujuan akhir dari perancangan ini nantinya akan diharapkan mampu bekerja secara optimal untuk otomasi approval. Lalu software development life cycle, pengembangan aplikasi sistem otomasi dapat dikerjakan dengan penerapan konsep software development life cycle. Lalu ada yang namanya teknologi arsitektur atau bagian teknologi arsitektur. Ini merupakan arsitektur teknologi yang akan digunakan selama penelitian pengembangan sistem otomasi approval request server. Yang pertama ada beberapa tahap. Ada 3 tahap kalau tidak salah. Yang tahap awal itu pada tahapan pertama nantinya akan terdiri dari penggunaan itu sendiri yang akan melakukan permintaan akses ke dalam server. Sebelumnya pengguna harus menyertakan terlebih dahulu beberapa kredensial. Ini menjadi persyaratan wajib mengakses sebuah server tersebut. Adapun beberapa syarat kredensial yang harus disertakan berikut, diantaranya IP server. IP server ini merupakan hal yang wajib disertakan saat akan mengakses sebuah server. Hal tersebut digunakan untuk proses mengidentifikasi oleh robot nantinya, di mana IP address yang dimasukkan. Lalu pada tahapan kedua, tahap kedua ini merupakan bagian yang digunakan oleh user sebagai penghubung atau dari perangkat lokal baik laptop maupun komputer. Terdapat pada bagian-bagian virtual private network atau VPN. Nah, VPN ini akan digunakan oleh pengguna untuk menghubungkan antara jaringan lokal dengan sistem yang digunakan pada server. Hal tersebut bertujuan agar semua informasi pada perusahaan tidak dapat diakses oleh publik, namun hanya diperbolehkan oleh pegawai yang sudah diberikan kewenangan terkait hal tersebut. Nah, lalu ini cloud computing. Ini juga ada kaitannya pada bagian pada cloud robotics, yaitu cloud computing. Nah, cloud computing ini sendiri nantinya akan digunakan sebagai proses layanan untuk menjalankan sistem otomasi yang sebelumnya telah dibangun menggunakan aplikasi UiPath, di mana sistem yang sudah dibangun nantinya akan bersifat container based development, sehingga akan lebih efisien. Lalu tahap ketiga. Pada tahap ketiga merupakan bagian yang digunakan untuk melakukan proses identifikasi yang sebelumnya sudah dilakukan pemerintahan oleh penggunaan. Proses identifikasi ini akan melibatkan robot RPA yang akan bekerja dengan memastikan beberapa hal berikut. Yang pertama, referensi kode disertakan dengan benar. Jika pada bagian referensi kode ini tidak disertakan tiket baik yang berasal dari email workforce maupun tiket insiden, maka secara otomatis insiden atau permintaan akan ditolak. Lalu IP address. Pada pengecekan IP address ini akan dilakukan dengan cara memastikan IP address yang disertakan harus terdapat pada list tiket yang disertakan. IP address secara otomatis akan mengikuti dari tiket. Jika IP address tidak terdapat pada tiket yang disertakan, maka permintaan untuk mengakses ke dalam server akan ditolak oleh robot. Dan terakhir, hostname. Pada pengecekan hostname sendiri akan dilakukan dengan cara memastikan hostname yang disertakan harus terdapat pada list tiket yang disertakan hostname. Secara otomatis akan mengikuti dari tiket. Jika hostname tidak terdapat pada tiket yang disertakan, maka permintaan untuk mengakses ke dalam server akan ditolak oleh sistem robot. Lalu kesimpulannya, dengan penerapan otomasi diharapkan nantinya proses identifikasi dari permintaan layanan menuju server dapat dilakukan secara otomatis oleh robot, sehingga resource yang terdapat pada perusahaan dapat dialokasikan pada sektor-sektor yang lainnya agar pekerjaan dapat lebih optimal. Dan pada penggunaan cloud robotics juga berguna untuk melakukan pada penerapan otomasi khususnya pada cloud computing. Sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.